Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok manajemen strategik. Di sini kami akan membahas tentang formulasi strategi pemasaran pada PT Paragon Teknologi and Innovation menggunakan analisis SWOT yang diampu oleh Bunda Neni Sumarni. Di sini kami beranggotakan yaitu saya Ruslan Arosid, kedua Ade Rizky Wasiah, ketiga Anissa Miftahul Janah, dan yang terakhir ada Intan Kelana. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Latar belakang PT Paragon Teknologi Innovation didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakat dengan nama sebelumnya yaitu PT Pusaka Tradisi Ibu. Merek perintis Putri dengan moto Salon Best Choice. Perusahaan ini mulai memperkenalkan lini produk kosmetik pada tahun 1995 dengan nama Wardah Kosmetik. Nah, pada tahun 1999 PT Pusaka Tradisi Ibu memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM dan MUI melalui fasilitas manufakturnya dengan merek kosmetik Wardah sebagai merek kosmetik halal pertama di Indonesia. Analisis keadaan dan kondisi perusahaan PT Paragon Teknologi and Innovation atau PTI. PT Paragon Teknologi and Innovation sendiri saat ini berada di posisi yang kuat dan dinamis dalam industri kosmetik di Indonesia. PT ini didirikan pada tahun 1985 dan perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor kosmetik dengan brand-brand unggulan yang dimiliki, yaitu salah satunya adalah Emina, Wardah, dan Makeover. Dengan pengalaman yang lebih dari 3 dekade, PT Paragon telah berhasil memperluas jangkauan distribusinya hingga memiliki 26 distribution center atau DC di seluruh Indonesia dan 1 di Malaysia, dengan mendukung prinsip one day service untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien. Untuk filosofinya sendiri, filosofi PT Paragon adalah Innovation for a Better Life, yang berarti inovasi untuk hidup yang lebih baik, yang berfokus pada pengembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasinya, perusahaan ini berupaya untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat memberikan manfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Untuk profil perusahaan PT Paragon, yaitu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan kosmetik di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1985 dengan nama awal PT Pusaka Tradisi Ibu. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. PTI memiliki merek produk yang populer termasuk Wardah, Makeover, Emina, dan Kafu. Di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi dan juga logo perusahaan yang ada pada PT Paragon Teknologi and Innovation. Berhubung PT Paragon ini memiliki cabang yang banyak, di sini saya akan memilih salah satu saja, yaitu struktur organisasi yang ada di Semarang. Nah, tugas dan wewenang PT Paragon Teknologi and Innovation Distribution Center Semarang berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kepala Kantor atau KKR atau KDC, yaitu pemimpin tertinggi di PT Paragon Teknologi Innovation Distribution Center Semarang. Yang kedua adalah Business Development, memiliki tugas untuk melakukan promosi dan mengontrol kegiatan promosi yang dilakukan di wilayah Distribution Center, serta melakukan pengembangan tim dan bisnis dan meningkatkan brand awareness dari brand-brand perusahaan. Yang ketiga adalah PLDP Promosi. PLDP Promosi merupakan singkatan dari Paragon Leader Development Program. Program tersebut diadakan untuk mendapatkan calon leader atau pimpinan. Nah, fungsi utama pada PLDP Promosi adalah melakukan kegiatan promosi dan membuat kegiatan yang mendukung aktivitas promosi di wilayah Distribution Center Semarang. Yang keempat adalah PLDP Field Controller, mempunyai tugas utama untuk mengorganisir dan memotivasi tim brand awareness untuk mencapai target, mengumpulkan dan juga menyampaikan informasi terkait perkembangan pasar di suatu area.
Yang kelima adalah Customer Development Executive, yaitu memiliki tugas untuk menciptakan dan menumbuhkan pasar dengan memastikan ketersediaan produk sehingga lebih mudah dijangkau oleh konsumen berdasarkan layanan penjualan dan pemasaran yang efektif dan juga berkelanjutan. Yang keenam adalah Customer Development Officer atau CDO, memiliki tugas utama yaitu untuk memastikan pertumbuhan sales yang berkelanjutan, konsisten, dan juga menguntungkan melalui nilai perencanaan yang positif, implementasi yang baik, dan manajemen tim penjualan. Yang ketujuh adalah sales representative, mempunyai tugas utama yaitu untuk mewujudkan operasional penjualan regional, memantau, melacak, dan meninjau operasional penjualan dan mengikutinya dengan membuat keputusan strategis dan taktik yang menyeluruh serta mengembangkan strategi penjualan jangka pendek dan jangka panjang dengan pemahaman yang baik di pasar lokal. Yang kedelapan adalah Beauty Advisor Promoter atau BAP, mempunyai tugas utama untuk mempromosikan brand Emina ke instansi-instansi baik negeri maupun swasta. Dan yang terakhir adalah Beauty Advisor atau BA, mempunyai fungsi utama untuk mempromosikan dan menjual produk perusahaan kepada pelanggan langsung. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan yang mungkin ada pada PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon Technology and Innovation ini tidak terpengaruh oleh isu kosmetik yang sedang beredar di lapangan. Walaupun mereka tidak terlalu khawatir, namun mereka juga terus melakukan edukasi tentang produk asli dan juga produk palsu. PT Paragon ini memiliki kampanye Wardah Inspiring Movement yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang produk kosmetik dan juga bagaimana sih cara membedakan antara produk palsu dan juga produk asli. Selain itu, mereka juga memberikan edukasi dengan BPOM untuk mengantisipasi pemalsuan produk kosmetik yang mengandung atau yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya dan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat atau pelanggan yang menggunakan produk palsu tersebut. Jadi, dengan Wardah Inspiring Movement dan juga edukasi bersama BPOM, diyakini oleh PT Paragon bahwasannya mereka itu melakukan atau membuat produk dengan menggunakan bahan-bahan alami yang tidak mengandung bahan kimia sehingga dapat memberikan kesehatan kepada kulit pelanggan yang menggunakan produk PT Paragon. Visi menurut Dr. Fitri dan juga Muhammad Hamdani adalah harapan atau cita-cita terhadap keadaan masa depan yang diinginkan oleh individu atau seluruh anggota institusi di tingkat manajemen. Menurut Insinyur Hendro, visi adalah tujuan, keinginan, atau gambaran masa depan yang dibangun, dipilih, dan diperbesar pada suatu waktu tertentu dengan adanya kerangka waktu. Nah, dari definisi tersebut, maka visi yang akan dibuat hendaknya mencakup unsur-unsur ideal seperti sederhana, terstruktur, terjangkau, beralasan, ambisius, bersifat strategis, relevan, perspektif, dan komunikatif. Nah, visi dari PT Paragon Technology and Innovation yaitu menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk yang berkualitas yang memberikan manfaat kepada Paragonian, mitra, masyarakat, dan juga lingkungan. Nah, maksud dari visi tersebut, PT Paragon ini bertekad untuk terus inovatif dalam menciptakan produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, walaupun hanya membatasi pada satu bidang saja, namun juga mampu menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada dengan mengembangkan produknya di berbagai bidang selain kosmetik. Nah, selain mendapatkan kerja keras, PT Paragon ini juga mengutamakan kerja cerdas, yaitu bekerja secara efisien dan tepat guna untuk mengoptimalkan penggunaan waktu. Selain itu, PT Paragon Technology and Innovation ini juga melakukan introspeksi terhadap kesalahan dan juga kekurangan yang ada di masa lalu dan berkomitmen untuk bekerja lebih baik lagi di masa depan demi memenuhi harapan pelanggan. Misi PT Paragon. PT Paragon sendiri memiliki 7 misi, diantaranya yaitu yang pertama untuk mengembangkan Paragonian, yang kedua untuk menciptakan kebaikan untuk pelanggan, yang ketiga yaitu untuk perbaikan berkesinambungan, yang keempat yaitu untuk tumbuh secara bersama-sama, yang kelima yaitu untuk memelihara bumi, yang keenam untuk mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan bisnisnya.
Tujuan PT Paragon. Untuk tujuan PT Paragon sendiri yaitu ada 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian yang berjalan dengan baik. Lalu memperkenalkan Departemen Teknik Logistik kepada perusahaan yang berkualitas serta lingkungan tempat kerja guna menempatkan masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan bisnis. Lalu untuk jangka menengahnya sendiri yaitu meningkatkan kualitas produk dan jasa, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga itu jangka panjang, yaitu meningkatkan eksistensi dan keberadaan sebagai perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, lalu menjadi pemimpin pasar kosmetik Indonesia. Sasaran PT Paragon. Sasaran PT Paragon Teknologi and Innovation adalah semua wanita dari semua kalangan, termasuk remaja hingga dewasa, serta kaum pria remaja hingga dewasa, untuk produk-produk kecantikan dan perawatan yang mereka tawarkan. Faktor kekuatan atau strength untuk PT Paragon yaitu yang pertama, PT Paragon memiliki harga produk yang terjangkau diiringi dengan kualitasnya yang bagus. Yang kedua, produknya inovatif dan variatif. Yang ketiga, PT Paragon memiliki jaringan pemasaran yang luas. Yang keempat, PT Paragon juga produk-produknya sudah bersertifikat halal dan BPOM, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kelima, PT Paragon memiliki brand ambassador yang handal. Yang keenam, PT Paragon memiliki karyawan-karyawannya yang handal. Kekuatan yang ketujuh yaitu PT Paragon memiliki teknologi yang canggih. Dan yang terakhir, PT Paragon juga didukung dengan memiliki departemen riset yang luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan yang ada pada PT Paragon. Namun sebelum itu saya akan mendefinisikan analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti, yaitu proses identifikasi secara sistematis berbagai faktor yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini berkaitan dengan hubungan atau interaksi elemen-elemen internal, yaitu kekuatan dan juga kelemahan, dengan elemen-elemen eksternal, yaitu peluang dan juga ancaman. Nah, kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan lain dan yang tidak dimiliki oleh perusahaan sendiri. Nah, untuk kelemahan yang ada pada PT Paragon ini ada 3. Yang pertama, ada beberapa brand yang kurang terkenal. Meskipun PT Paragon memiliki beberapa brand terkenal seperti Wardah dan Makeover, mereka juga memiliki beberapa brand yang belum tentu dikenal oleh masyarakat luas. Kurangnya popularitas brand ini dapat menyebabkan penurunan penjualan dan kesulitan dalam memperluas pangsa pasar. Nah, contohnya seperti Emina, mungkin tidak sepopuler Wardah dan juga Makeover di kalangan konsumen, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang sama di pasar kosmetik. Yang kedua yaitu banyaknya kompetitor dalam bidang bisnis. Industri kosmetik adalah salah satu industri yang kompetitif dengan banyaknya pemain baik lokal maupun internasional. Kompetisi yang ketat ini menuntut PT Paragon untuk terus berinovasi dan memperkuat posisi mereka di pasar. Contohnya seperti L'Oreal, Maybelline, dan yang lokal seperti Sari Ayu terus menawarkan produk baru dan menarik yang dapat menarik perhatian konsumen, sehingga PT Paragon harus terus bersaing untuk mempertahankan pelanggan mereka. Yang ketiga yaitu produk pesaing lebih konflik. Beberapa pesaing di industri kosmetik menawarkan rangkaian produk yang lebih lengkap, mulai dari perawatan kulit, rambut, hingga kosmetik dekoratif. Hal ini dapat membuat konsumen lebih memilih brand yang menawarkan solusi lengkap untuk kebutuhan kecantikan mereka. Contohnya seperti brand The Body Shop atau L'Oreal tidak menawarkan kosmetik, tetapi juga perawatan kulit dan rambut yang lengkap, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan semua produk kecantikan mereka dari satu brand. Nah, itu beberapa kelemahan yang ada pada PT Paragon. Lalu untuk peluangnya sendiri yaitu sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Paragon mempunyai banyak peluang, yaitu antaranya mudah memasuki pasar baru, mudah meraih konsumen, mudah menaklukkan para pesaing, dan memperluas jangkauan pasar. Ancaman PT Paragon yaitu yang pertama, beredarnya produk tiruan di pasaran. Yang kedua, produk pesaing lebih komplit. Yang ketiga, banyak kompetitor di industri kosmetik.
Yang keempat, masyarakat masih banyak yang meragukan kualitas produk-produk Paragon. Dan yang terakhir, harga yang tidak terkontrol karena adanya pihak yang bermain harga. Faktor strategis strength. Yang pertama, harga terjangkau dan didukung dengan kualitasnya yang bagus. Di sini bobotnya ada 0,09, ratingnya ada 4, skors ada 0,36. Yang kedua ada produk inovatif dan variatif, bobotnya ada 0,10, ratingnya 3, skorsnya 0,30. Selanjutnya jaringan pemasaran yang luas. Di sini bobotnya 0,09, ratingnya 3, skorsnya 0,30. Di sini ada halal dan BPOM, bobotnya 0,09, ratingnya 3, skorsnya 0,27. Selanjutnya brand ambassador, bobotnya 0,09, ratingnya 3, skorsnya 0,27. Selanjutnya ada karyawan, bobotnya 0,09, ratingnya 3, skorsnya 0,27. Selanjutnya memiliki teknologi yang canggih, bobotnya 0,15, ratingnya 4, skorsnya 0,60. Dan yang terakhir memiliki departemen riset yang luas, bobotnya 0,15, ratingnya 4, skorsnya 0,60. Jadi total bobot semuanya 0,85 dan skors 3,03. Lalu di sini untuk faktor strategisnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor strategis weakness. Yang di sini yaitu ada brand barang kurang terkenal dengan bobotnya 0,05, ratingnya 2, lalu skornya itu 0,10. Untuk kompetitor kosmetiknya juga ada 0,05 dengan ratingnya 2, lalu skornya 0,10. Lalu produk tidak komplitnya ada bobotnya 0,05 dengan ratingnya 2 dengan skor 0,10. Untuk totalnya weakness sendiri itu ada 0,15 dengan skor 0,30. Jika dijumlahkan dari total faktor strategis changes dan weakness yaitu totalnya menjadi untuk bobotnya itu 1, lalu skornya itu 3,3. Pembuatan rating dan skor untuk faktor dari opportunity dan threats dapat dilihat pada tabel di PT. Yang pertama untuk point opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu mudah memasuki pasar baru dengan bobot 0,11, rating 3, dan skor yaitu 0,33. Skor sendiri merupakan hasil dari perkalian bobot dan rating. Lalu point opportunity yang kedua adalah untuk mudah meraih konsumen dengan bobot 0,15, ratingnya 4, dan skornya yaitu 0,60. Untuk point opportunity yang ketiga, mudah menaklukkan para pesaing dengan bobot 0,15, rating 4, dan skornya 0,60. Lalu untuk point opportunity yang keempat, yaitu memperluas jangkauan pasar dengan bobot 0,16, ratingnya 3, dan skornya yaitu 0,48. Total dari bobot faktor opportunity yaitu 0,57 dan untuk skor dari faktor strategis opportunity yaitu 2,01. Lalu ada faktor strategis threat atau ancaman. Pada poin pertama yaitu beredarnya produk tiruan memiliki bobot 0,09 dengan ratingnya 2 dan skornya 0,18. Untuk poin yang kedua yaitu produk pesaing lebih komplit dengan bobot 0,08, ratingnya 2, dan hasil skornya yaitu 0,18. Lalu untuk poin ancaman yang ketiga yaitu banyak kompetitor di industri kosmetik dengan bobot 0,09, ratingnya 2, dan skornya 0,18. Lalu untuk poin ancaman yang keempat yaitu banyak yang meragukan kualitas produk Paragon dengan bobot 0,06, ratingnya 1, dan hasil skornya yaitu 0,6. Lalu untuk poin ancaman yang terakhir yaitu harga tidak terkontrol karena adanya pihak yang bermain harga dengan bobot 0,11, ratingnya 2, dan skornya 0,22. Untuk skor bobot di threats atau ancaman yaitu 0,43 dan total skornya yaitu 0,80.
Jadi untuk total bobot keseluruhan adalah 1, dan untuk total skor keseluruhan di faktor strategis opportunity dan threats atau EVAS 2,81. Terakhir saya akan membahas tentang koordinat penentuan posisi perusahaan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai variabel IVAS dan juga EVAS tentang bobot, rating, dan juga skor. Kesimpulan dari yang teman-teman saya bahas yaitu bobot kekuatan sebesar 0,85 dan skor kekuatan sebesar 3,03, bobot kelemahan sebesar 0,15 dan juga skor kelemahan sebesar 0,30, bobot peluang sebesar 0,57 dan skor peluang sebesar 2,01 dan bobot ancaman sebesar 0,43 serta skor ancamannya sebesar 0,80. Nah, berdasarkan tabel total keseluruhan variabel IVAS dan juga EVAS PT Paragon Technology and Innovation di atas, maka dapat diketahui untuk skor IVAS sebesar atau pada angka 2,73 dan skor EVAS berada pada angka 1,21. Sehingga untuk kuadran SWOT PT Paragon Technology and Innovation berada pada kuadran 1 yaitu agresif, yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang menguntungkan. Perusahaan memiliki berbagai kekuatan yang dapat diandalkan seperti harga produk yang terjangkau dengan diiringi kualitas yang baik, kemudian produk yang inovatif dan juga variatif, memiliki jaringan pemasaran yang luas, bersertifikat halal dan BPOM yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki brand ambasador yang handal, memiliki karyawan yang handal, memiliki teknologi yang canggih, dan juga memiliki departemen riset yang luas. Pada saat yang sama juga, terdapat banyak peluang di pasar yang dapat dimanfaatkan seperti mudah memasuki pasar baru, mudah meraih konsumen, mudah menaklukkan para pesaing, dan juga memperluas jangkauan pasar. Strategi SO atau strategi Strength Opportunity, yaitu adalah strategi untuk memanfaatkan kekuatan yang perusahaan kita miliki untuk meraih peluang yang ada. Untuk strategi SO-nya sendiri, karena PT Paragon itu memiliki banyak kekuatan, mungkin untuk strategi yang pertama, PT Paragon bisa memanfaatkan strategi untuk meluncurkan kampanye pemasaran lokal yang menekankan kualitas dan harga terjangkau, karena kekuatannya kan memiliki harga terjangkau dan menggunakan kualitasnya yang bagus. Nah, peluangnya itu mudah memasuki pasar baru. Mungkin strateginya yang bisa diterapkan adalah itu, yaitu meluncurkan kampanye pemasaran lokal yang menekankan kualitas dan harga terjangkau. Lalu untuk strategi yang kedua yaitu diversifikasi produk yang sesuai dengan konsumen di berbagai pasar serta personalized marketing mungkin akan menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan pelanggan, karena kan di kekuatannya itu produk PT Paragon kan inovatif dan variatif ya. Terus peluang yang dimilikinya juga yaitu untuk mudah meraih konsumen. Jadi mungkin strategi diversifikasi produk bisa diterapkan. Lalu strategi yang ketiga yaitu distribusi efisien dan kolaborasi dengan retailer. Jadi PT Paragon bisa memanfaatkan jaringan pemasaran yang luas di poin kekuatan, dan untuk peluangnya sendiri mungkin dari mudah melakukan para pesaing. Jadi strateginya yaitu distribusi efisien dan kolaborasi dengan para retailer. Strategi SO yang keempat adalah endorsement strategies dan influencer collaboration. Jadi mereka kan mempunyai kekuatan dari brand ambassador mereka yang handal ya. Nah, mereka itu mungkin PT Paragon itu dapat memanfaatkan hal kekuatan itu untuk meraih peluang menjangkau pasar yang luas. Jadi mereka dapat memanfaatkan brand ambassador mereka yang handal dan influencer lokal untuk meningkatkan brand awareness tentang produk-produk mereka gitu. Lalu untuk strategi SO yang kelima adalah e-commerce expansion dan menggunakan digital marketing. Nah, kekuatan yang dimiliki PT Paragon kan itu salah satunya memiliki teknologi yang canggih. Nah, PT Paragon dapat memanfaatkan teknologi mereka yang canggih untuk menjangkau peluang memperluas jangkauan pasar dengan teknologi yang canggih tersebut. Jadi melalui ekspansi e-commerce dan kampanye pemasaran digital, PT Paragon dapat memperluas jangkauan pemasaran dan memastikan produk dapat dibeli dengan mudah oleh konsumen di berbagai wilayah gitu. Nah, dengan strategi-strategi tersebut,
PT Paragon dapat memperkuat posisinya di pasar kosmetik, dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang dan untuk pertumbuhan di masa depan. Di sini saya akan membahas tentang strategi WO. Nah, strategi WO ini adalah antara kelemahan dan juga peluang yang ada pada PT Paragon Technology and Innovation. Nah, kelemahan yang ada pada PT Paragon ini yang pertama adanya beberapa brand kurang terkenal, yang kedua adanya banyaknya kompetitor atau pesaing di bidang kosmetik, yang terakhir adalah ada beberapa produk atau adanya produk yang tidak komplit di dalam PT Paragon. Kemudian peluang yang ada pada PT Paragon yang pertama adalah mudah memasuki pasar baru, yang kedua adalah mudah meraih konsumen, yang ketiga adalah mudah menaklukkan para pesaing, dan yang terakhir adalah memperluas jangkauan pasar. Strategi yang digunakan yaitu yang pertama adalah kampanye pemasaran intensif dan kolaborasi dengan brand terkenal, yang kedua adalah produk diferensiasi, dan yang terakhir adalah rebranding dan promosi aktif. Kelemahan yang ada pada PT Paragon ini dapat diatasi dengan meluncurkan atau melakukan kampanye pemasaran intensif untuk meningkatkan brand awareness di pasar baru, menggunakan media sosial, influencer lokal, dan juga iklan digital untuk memperkenalkan produk dan membangun citra merek yang kuat di dalam masyarakat atau di dalam pelanggan. Kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan merek terkenal atau retailer besar di pasar baru untuk mendapatkan exposure yang lebih besar, yang lebih luas, dan untuk meningkatkan kredibilitas merek pada PT Paragon. Kemudian dengan mengembangkan produk yang unik yang tidak dimiliki oleh kompetitor, serta fokus pada inovasi dan juga fitur yang unik yang dapat menarik konsumen untuk beralih ke dalam produk PT Paragon. Kemudian melakukan rebranding dan juga menjalankan promosi aktif untuk meningkatkan kesadaran merek pada masyarakat di pasar baru dan juga pasar yang sudah ada pada PT Paragon. Kemudian menggunakan berbagai saluran pemasaran untuk mencapai audiens yang lebih luas lagi, agar kelemahan yang ada pada PT Paragon ini tertutupi dengan peluang yang ada dan juga kekuatan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi X3, yaitu memantau perubahan tren dan peraturan, lalu memperluas jaringan distribusi, memanfaatkan merek yang kuat untuk meluncurkan produk baru, lalu terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk. Strategi WT yang pertama promosi melalui event, yang kedua keunggulan kompetitif, yang ketiga kerjasama dan lisensi, yang keempat kerjasama dengan pihak berwajib, kelima inovasi produk, keenam testimoni dan ulasan positif, dan yang terakhir ada harga terjangkau dan transparansi. Kesimpulannya, PT Paragon Technology and Innovation telah mencapai posisi yang kuat di industri kosmetik Indonesia dengan brand-brand terkenal seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Perusahaan ini menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan standar GMP dan sertifikat halal, serta pengembangan infrastruktur distribusi yang luas. Dari segi kekuatan internal, PT Paragon memiliki keunggulan dalam produksi bahan kosmetik yang halal, inovatif, dan berkualitas premium. Jaringan distribusinya yang luas dan sertifikasi halal serta BPOM juga menjadi kekuatan yang memperkuat posisi pasar. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti kemasan produk yang kurang menarik, produk tiruan yang mulai beredar, dan kendala harga yang tidak terkontrol. Di posisi peluang eksternal, PT Paragon dapat memanfaatkan departemen riset yang kuat, jaringan distribusi yang luas, teknologi canggih, serta kesadaran masyarakat tentang kecantikan dan kesehatan yang meningkat. Namun, ada juga ancaman seperti persaingan produk kosmetik lain yang lebih terjangkau dan berkualitas, serta produk tiruan yang dapat mempengaruhi citra dan penjualan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.